Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ahmad Izzat Al-Qarabi, NIM 10-12-365, Prodi Hukum Keluarga Islam. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas, yakni menyampaikan tentang sosiologi hukum. A. Pengertian sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris. HLH tidak mengemukakan definisi tentang sosiologi hukum, namun definisi yang dikemukakannya mempunyai aspek sosiologi hukum. Hart mengungkapkan bahwa suatu konsep tentang hukum mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terputuskan kepada kewajiban tertentu. Di dalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan bermasyarakat, menurut Hart, inti dari suatu sistem hukum terletak pada kesatuan antara aturan utama, primary rules, dan aturan secondary rules. Aturan utama merupakan ketentuan informasi tentang kewajiban-kewajiban warga masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pergaulan hidup. Sedangkan aturan tambahan terdiri atas A. Rules of Regulation, yaitu antara yang menjelaskan aturan utama yang diperlukan berdasarkan hierarki urutannya. B. Rules of Change, yaitu aturan yang mensahkan adanya aturan utama yang baru. C. Rules of Unsection, yaitu aturan yang memberikan hak-hak kepada orang per orang untuk menentukan sanksi hukum dari suatu peristiwa tertentu apabila suatu aturan utama dilanggar oleh warga masyarakat. Orang yang pertama menggunakan istilah sosiologi hukum adalah Ancelotti pada tahun 1882. Oleh karena itu, dimulai diperkenalkan ruang lingkup dan objek kajian sosiologi hukum. Namun demikian, sosiologi ilmu hukum dipengaruhi oleh disiplin ilmu, filsafat hukum, dan sosiologi yang kajiannya berorientasi pada hukum. Filsafat hukum. Di dalam kajian filsafat hukum, salah satu pokok bahasa adalah aliran-aliran filsafat hukum. Aliran-aliran filsafat hukum yang menjadi penyebab lahirnya sosiologi hukum adalah aliran positivisme. Aliran dimaksud dikemukakan oleh Hans Kelsen melalui teori subdesretnya. Menurut Hans Kelsen, hukum itu bersifat hierarkis, artinya hukum itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih atas derajatnya. Stratifikasi derajat hukum dimaksud adalah sebagai berikut. Yang paling atas, Grunholm. Grunholm menurut Kelsen tidak menyebutkan apa itu Grunholm, hanya merupakan juridisme dan menyangkut hal-hal yang bersifat yuridis. Dengan demikian, hanya sosiologi hukum dapat mengungkapkan jawaban pertanyaan, apa itu Grunholm? Grunholm adalah dasar atau basis sosial dari hukum itu yang merupakan salah satu objek pembahasan di dalam sosiologi hukum. Aliran-aliran filsafat hukum yang mendorong tumbuh dan berkembangnya sosiologi hukum adalah sebagai berikut.
Mazhab sejarah yang dipelopori oleh Carfon Safinghi. Safinghi mengungkapkan bahawa hukum itu tidak dibuat akan tetapi tumbuh dan berkembang bersama dengan masyarakat. B. Aliran utility yang diungkapkan oleh Jeremy Bentham. Bentham mengungkapkan bahawa hukum itu harus bermanfaat bagi masyarakat guna mencukupi hidup bahagia. C. Aliran sosiologikal jurisprudence dan ethics yang konsepnya hukum yang dibuat harus sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. D. Aliran pragmatic liberalis dari Rochefort, konsepnya law as of social order. Ilmu hukum, kajian ilmu hukum yang menganggap bahawa hukum sebagai gejala sosial banyak mendorong pertumbuhan sosiologi hukum. Jadi berbeda dengan teori yang diungkap oleh Haskell yang menganggap hukum sebagai gejala normatif. Dan selanjutnya harus dibersihkan dari ansir-ansir sosiologis. Sosiologi yang berorientasi pada hukum. Para sosiolog yang berorientasi pada hukum antara lain Emil Durkheim, Max Weber, Sociofaun. Emil Durkheim mengatakan bahawa dalam setiap masyarakat selalu ada solidaritas. Ada solidaritas organis dan ada pula solidaritas mekanis. Ruang lingkup sosiologi hukum. Secara umum dapat diungkap bahawa letak ruang lingkup sosiologi hukum dapat dibagi menjadi dua, iaitu sebagai berikut. Dasar data sosial dari hukum atau bisnis sosial dari hukum. Misalkan hukum nasional di Indonesia, dasar sosialnya adalah Pancasila dengan ciri-ciri gotong royong, masyarakat dan keluarga. Efek-efek hukum terhadap gejala sosial lainnya, misalkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap gejala kehidupan rumah tangga, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang narkotika dan narkoba terhadap gejala konsumsi, obat-obatan terlarang dan semacamnya, serta undang-undang yang lainnya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta terhadap gejala budaya. Undang-undang mengenai pemeliharaan presiden secara langsung terhadap gejala sosial. Kurangnya perhatian para sosiologi terhadap hukum. Sosiologi telah meletakkan salah satu bidang kemasyarakatan yang sangat penting, yaitu hukum. Beberapa faktor dapat disebut sebagai penyebab kurangnya perhatian para sosiologi terhadap hukum. Bahawa dalam setiap masyarakat salah satu solidaritas adalah solidaritas organis dan ada pula solidaritas mekanis. Dua, perkembangan sosiologi hukum. Sosiologi hukum sebagai cabang dari disiplin ilmu hukum. Kehadirannya masih relatif sangat baru, yaitu sekitaran tahun 1960-an terkait dengan usia yang relatif muda itu. Sosiologi hukum masih dihadapkan dengan berbagai tantangan, baik yang sifatnya ekstrim maupun intens. Agar keberadaannya semakin kokoh, sejajar dengan cabang disiplin ilmu hukum yang lain, sekaligus mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi pencapaian kebenaran ilmu hukum, maka sosiologi hukum dituntut untuk terus berbenah diri hanya melalui kesungguhan hati yang didukung dengan keterbukaan terhadap moralitas dan cakrawala disiplin ilmu lain, maka tentang secara intens maupun ekstrim itu akan dapat diatasi dengan baik. Baiklah, mungkin itulah penyampaian dari saya.
Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Maklumlah masih belajar. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.